Perseteruan antara Kartika Putri dan dokter kecantikan Richard Lee hingga kini masih belum menemui titik terang. Pasalnya, setelah Kartika Putri mengajak Richard Lee untuk tabayun atau menyelesaikan masalah yang ada secara baik-baik, Richard Lee justru kembali mengungkit semua kasus masa lalunya dengan Kartika Putri. Richard Lee pun secara tegas menolak mentah-mentah ajakan Kartika Putri untuk bertemu secara langsung. Untuk mengetahui alasan Richard Lee menolak perdamaian tersebut, maka inilah 5 hal yang diduga membuat Richard Lee tutup pintu damai dengan Kartika Putri versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, Kartika Putri diketahui mengajak Richard Lee untuk tabayun atau menyelesaikan masalah yang ada. Namun, ajakan Kartika Putri tersebut ditolak mentah-mentah oleh Richard Lee. Lantaran Richard Lee mengaku masih trauma atas laporan Kartika Putri pada beberapa tahun silam. Diketahui, perseteruan Richard Lee dan Kartika Putri pertama kali berawal di tahun 2020 lalu. Di mana saat itu Richard Lee membagikan review produk kecantikan yang dipromosikan oleh Kartika Putri yang disebut mengandung bahan berbahaya seperti merkuri. Kartika Putri yang merasa tak terima akhirnya melayangkan somasi terhadap Richard Lee. Bahkan dokter kecantikan itu sempat masuk ke dalam sel tahanan. Lantas seperti apa trauma Richard Lee atas peristiwa yang dilaporkan Kartika Putri? Dan seperti apa respon Kartika Putri atas pernyataan Dr. Richard Lee tersebut? Wah, dampak dari kasus kemarin tuh luar biasa sekali ya. Saya ngomong dari sisi ibu saya aja ya. Dari sisi ibu saya itu kalau ada mobil yang nggak dikenal, nyampe di depan rumah, itu deg-degan. Itu sensasi seperti itu, waduh, itu sangat berbahaya sekali ya. Istriku kalau ada masalah apa-apa ya, itu cemasnya minta ampun. Sampai ngechat aku, nelpon aku, kayak gitu ya. Ada ketakutan yang luar biasa. Di saya sendiri, itu setiap kali, biasanya kalau bikin konten ya, biasa aja, ini saya mereview kembali konten saya berkali-kali. Menjaga, menfilter lagi. Ya takut untuk mereview. Saya nge-review skincare, ini agak ngerem. Saya takut, kenapa? Pasti akan bermasalah, takutnya bermasalah lagi seperti ini. Belum lagi saya melihat kayak kepolisian, ada rasa ketakutan dalam diri saya. Trauma seperti itu nggak bisa hilang. Ya beliau enak, beliau cuma saya ngomong dibully ya. Dibully juga bukan artinya karena saya juga. Kadang-kadang kan kita dibully kan harus introspeksi diri, karena saya atau karena diri kita sendiri. Tapi saya pernah dijemput, saya pernah dipenjara, saya pernah di sel, atau kita balikin aja. Habis itu saya pengen tanya, dia trauma atau enggak? Dia bilang kan bahwa Dr. Richard itu tidak menang. Kalau tidak menang, apa namanya? Saya juga bingung. Kan dalam pengadilan, pra-peradilan itu saya menangkan semuanya mutlak. Status tersangka saya tidak sah. Disita dengan cara tidak sah. Kasus tersebut itu tidak boleh naik atau tidak layak untuk naik. Ya kalau nggak menang, apa ini namanya? Saya juga bingung. Apakah seri atau apa, aku juga nggak paham. Nah kalau terkait kalau dokter menang, saya dipenjara, ya nggak seperti itu konsepnya, ya nggak seperti itu konsepnya. Karena kan saya tidak melakukan serangan balik, saya tidak melaporkan balik. Ingat loh, ketika dia melaporkan saya banyak kena dampak hukum. Ya salah satunya adalah saya jemput paksa dan sebagainya. Kalau saya laporkan, ya bisa-bisa saja. Tapi dalam segala kerendahan hati saya nggak mau melanjutkan apapun tentang permasalahan ini. Kalau kalian tanya, ada nggak kesakitan hati saya atau dendam? Saya ngomong ya, sebagai manusia biasa, pasti ada dalam diri saya ada kesakitan yang terus-menerus saya ingat. Menjadi suatu kewajaran. Ini kan bukan cuma dikatain, Richard, lu kayak gini nih. Itu kan cuma dikatain. Tapi ini saya sampai dijemput, saya sampai di penjara 1 kali 24 jam. Dia membuat istri saya menangis, dia membuat orang tua saya menangis dan cemas. Pasti ada rasa kesakitan dalam diri saya. Makanya sekali lagi aku tekanin di sini, kalau dia sakit hati pernah ditangkap oleh polisi, jangan sakit hatinya sama aku. Dia juga harus introspeksi diri, kenapa aku melaporkan dia pada saat itu. Dan yang kedua, dia 2 kali ditangkap paksa oleh polisi itu atas laporan kepolisian sendiri atau LPA, bukan atas laporan aku. Gitu. Dan juga jangan merasa seperti terzolimi gitu. Padahal dia juga pernah mau memenjarakan aku dengan melaporkan aku 2 kali di Palembang. Tapi laporannya nggak jalan karena memang tidak ada cukup
bukti gitu, dan harus tarik ulur lagi lurus bahwa aku melaporkan itu dulu karena dia tidak berhenti membawa nama aku dan mencemarkan nama baik aku di media sosial. Itu jangan pernah lupa track recordnya gitu. Jangan seakan-akan sekarang merasa terzolimi, bahkan menzolimi aku dengan bulian-bulian di saat aku sakit gitu. Sayang sumpah kedokterannya, sayang banget yang katanya mau edukasi, tapi kok terkesannya malah kurang mendidik masyarakat. Keputusan Dr. Richard Lee dalam menolak ajakan Kartika Putri untuk bertemu tampaknya tidak hanya didasari karena trauma yang masih dialaminya. Ya, pasalnya dalam kesempatan yang sama, Richard Lee mengaku bahwa pihak keluarganya pun tak menyetujui atau tak memberikan izin kepada Richard Lee untuk menemui Kartika Putri. Lantas sebenarnya apa alasan keluarga Richard Lee tak mengizinkan ajakan tabayun Kartika Putri tersebut? Sebenarnya aku nggak mau buka soal tabayun ini ya, karena aku mendengar pertama kali dia ngajakin tabayun itu dari wawancara yang malam-malam di depan rumah siapa itu aku nggak tahu ya. Ada depan wartawan yang wawancara, dia ngomong dia mau ngajakin tabayun. Makanya aku membuat instastory, aku bilang ada yang ngajakin tabayun. Menurut kalian bagaimana? Bukan terkait dia menchat istri saya, meskipun saya sudah tahu. Dan saya tidak pernah membuka chatan itu. Dia sendiri yang membuka chatan itu. Kan agak aneh ya, kalau dia ngajakin tabayun, besoknya pergi ke pagi-pagi ambiar. Terus ngomongin hal-hal yang ya nggak begitu baik ya menurutku ya. Jadi agak nggak pas, dan ngapain di-share chatan tersebut ya, agak nggak sinkron sih dengan apa yang dikerjakan ya, apa yang diajak ya kayak gitu ya. Saya juga jadinya agak sedikit takut ya, apalagi kan kemarin terakhir tabayun kan ujung-ujungnya bawa pengacara, ujung-ujungnya saya dapat somasi, ujung-ujungnya saya dilaporkan. Saya juga takut nih tabayun seperti apa, dan wajar dong bagi saya untuk trauma dan jaga diri saya. Dan ketika saya juga polling, banyak banget masyarakat yang bilang nggak usah dok, nggak perlu. Orang tua saya juga bilang seperti itu, dan keluarga terdekat saya juga tidak mengizinkan saya. Dr. Richard Lee mengungkapkan bahwa dalam kasus lamanya dengan Kartika Putri, ia pernah beritikat baik dengan meminta maaf kepada Kartika Putri atas kerendahan hatinya. Namun, Richard Lee menyebut jika pada akhirnya ia tetap dilaporkan oleh Kartika Putri. Lantas, apakah hal tersebut yang membuat Richard Lee ogah bertabayun dengan Kartika Putri? Saya sangat menyayangkan sekali ya, karena sekali lagi kan saya pernah hampir bersujud meminta maaf dengan dia, dan berkali-kali kan saya dari awal cerita ini kan saya sering kali minta maaf, dan minta maaf saya kalau dihitung mungkin lebih dari 10 kali ya. Bahkan di pertemuan terakhir sebelum saya masuk penjara 1 kali 24 jam, saya itu minta maaf hampir bersujud dengan dia dan dengan suaminya. Jadi saya ngerasa plot twist banget sih kalau ada yang bilang kayak damai ini. Orang saya sudah mengulurkan, bahkan saya hampir bersujud. Bapak saya yang sakit-sakitan datang minta maaf secara langsung dengan dia. Nggak dimaafin? Kayak gimana coba? Saya sudah pernah datang ke gurunya untuk bantu didamaikan, nggak dimaafin pada waktu itu. Kayak gimana? Terus sekarang kalau ditanyain, dok orangnya mau ketemu, mau damai. Ya kalau mau damai minta maaf aja di ujung sana, nggak apa-apa. Kalau tabayun kayaknya saya nggak siap deh. Beberapa waktu lalu, suami Kartika Putri, Habib Usman bin Yahya, tampak mulai ikut pasang badan untuk membela istrinya. Ya, seperti diketahui, Habib Usman memberi peringatan kepada Richard Lee yang kini tengah menjadi seteru Kartika Putri. Namun, alih-alih takut, Richard Lee malah balik menyindir suami Kartika Putri tersebut dengan mengaku tak memiliki persoalan dengan Habib Usman. Richard Lee pun menegaskan bahwa ia tidak akan melupakan perbuatan Kartika Putri, dan ia merasa sangat tersakiti. Terlebih, Kartika Putri tak pernah melontarkan maaf kepadanya. Ya, saya nggak punya permasalahan dengan suaminya. Saya nggak punya permasalahan dengan suaminya. Tapi sekali lagi saya bilang menjadi suatu kewajaran. Cerita ini akan saya ingat sampai kapanpun. Kalian jangan ngomong 1 tahun ini, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Itu kesakitan yang luar biasa sekali ya. Kalau kalian seperti itu kan, saya yakin sampai 20 tahun pun kalian akan kenang sih. Saya yakin. Jadi menjadi suatu kewajaran, saya sangat tersakiti.
Apalagi setelah kejadian semuanya ini, beliau memilih diam, tidak minta maaf, ya tidak melakukan apapun. Saya benar-benar tersakiti. Ya kalau beliau memang ngerasa bersalah, ngerasa nggak enak. Saya nggak merasa ribut dengan siapapun loh Mbak. Saya tidak pernah berkomentar apapun lagi tentang beliau ya. Justru beliau yang selalu mengusik dan mengganggu kehidupan saya. Lalu beliau bilang, iya kasus saya itu sudah diberhentikan. Sejauh ini saya sudah melaporkan kok Hakim Tamtama atas putusannya. Sebenarnya kalau mau saya jalanin lagi, masalah itu masih bisa terus berlanjut kok. Tapi saya memilih untuk tidak. Bukan berarti masalahnya sudah selesai, belum loh. Masih bisa itu diaktifkan lagi kalau saya membuat laporan lagi. Jadi saya merasa saya nggak pernah punya mau cari ribut gitu loh, yang nyolek saya terus kan sebelah sana. Iya, Kak. Gitu. Saya nggak pernah ganggu kehidupan pribadi dia, saya nggak pernah mengikut campurin dia lagi viral, dia lagi berantem sama siapa, saya nggak pernah mengganggu, saya nggak pernah komentar atau saya menunggangi atau bahkan saya mengambil kesempatan dalam kesempitan, saya nggak pernah. Richard Lee sebenarnya siap membuka pintu damai dengan Kartika Putri di tengah perseteruan mereka yang memanas. Namun, perdamaian tersebut bisa terjadi asalkan Kartika Putri meminta maaf terlebih dulu kepada Richard Lee di hadapan publik. Jika hal itu sudah dilakukan oleh Kartika Putri, Richard Lee pun mengaku akan mempertimbangkan untuk memaafkan Kartika Putri. Menanggapi hal tersebut, Kartika Putri tampaknya merasa heran lantaran Richard Lee memintanya untuk mengungkapkan permintaan maaf di hadapan media dan enggan bertemu. Menanggapi hal tersebut, Kartika Putri tampaknya merasa heran lantaran Richard Lee memintanya untuk mengungkapkan permintaan maaf di hadapan media dan enggan bertemu langsung dengannya. Minta maaf di depan media lah ya, depan media. Karena kan beliau sudah banyak menyakitin saya dan keluarga saya juga ya. Jadi silakan minta maaf dengan tulus. Dan sekali lagi saya bilang kalau nggak mau minta maaf juga nggak apa-apa. Statement saya dari 2 tahun yang lalu ketika masalah ini selesai sampai sekarang juga sama. Saya tidak akan memaafkan dia, lahir dan batin. Saya percaya ada hukum yang lebih kuat daripada hukum di Indonesia, yaitu hukum Tuhan. Biar nanti hukum Tuhan yang akan membalasnya. Kalau sampai akhirnya beliau minta maaf dan saya memaafkan, bahwa akan saya cabut statement saya tersebut. Kalaupun seandainya dia merasa ada masalah yang belum selesai sama saya berlapang hati kok untuk ayo kita ketemu bertabayun. Tapi kalau untuk di media buat apa gitu. One, two, three, four, five.